Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalina Nur Hanifah dari kelas A218 NPM 18144600045. Visi dari SD Negeri Semarangan 5 yaitu terwujudnya siswa yang cerdas, berkualitas, terampil, dan berbudaya. Misi dari SD Negeri Semarangan 5 yaitu yang pertama, adanya kedisiplinan antara guru dan siswa. Yang kedua, dapat memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga, dapat menumbuh kembangkan kreativitas siswa dan sumber daya manusia yang ada di sekolah dengan semaksimal atau seoptimal mungkin. Yang keempat, dapat melaksanakan peningkatan mutu kelulusan baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang kelima, yaitu dapat melakukan dan membiasakan budaya adat ketimuran dan melestarikan kesenian daerah tersebut. Yang keenam, yaitu dapat menjalin kerjasama dengan lingkungan, tokoh agama, masyarakat, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu sumber daya manusia, yaitu yang terdiri dari 3, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa. Dari hasil observasi di SD Negeri Semarangan 5 mempunyai tenaga pendidik yaitu berjumlah 13 orang, tenaga kependidikan berjumlah 2 orang, dan pada tahun 2020-2021 mempunyai atau memiliki seluruh siswa berjumlah 156 siswa. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia yang terdiri dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa. Dari hasil observasi yang dilakukan di SD Negeri Semarangan 5, terdapat tenaga pendidik yaitu berjumlah 13 orang, tenaga kependidikannya berjumlah 2 orang, dan pada tahun 2020-2021 seluruh siswanya berjumlah 156 siswa. Di SD Semarangan 5 sudah mempunyai sarana dan prasarana penunjang KBM yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut yaitu seperti halaman sekolah yang berada atau mengelilingi antara ruang kepala sekolah, kelas-kelas, dan musola. Halaman tersebut berbentuk U. Kemudian ada ruang kepala sekolah, ruang UKS, ruang kantor atau sekaligus ruang guru, tempat parkir guru dan siswa, dapur, ruang kelas yaitu ruang kelas 1 hingga ruang kelas 6, perpustakaan yang sekaligus ruang TU, kemudian ada halaman sekolah yang berada di samping kelas 6, selanjutnya di samping kelas 6 atau di depan kelas 6 terdapat musola sekolah dan alat atau sarana prasarana yang lainnya. Hasil kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1. Yang pertama, kultur sekolah. SD Negeri Semarangan 5 merupakan sekolah inklusi yang beralamat di Rewulu, Sidokarto, Godean, Sleman. SD ini berdiri pada tahun 1966. Kultur sekolah terbagi menjadi 8 macam. Yang pertama, kegiatan 5S atau senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dari hasil observasi yang saya lakukan, di SD Negeri Semarangan 5 sudah menerapkan atau melakukan kegiatan 5S sangat baik. Hal ini terlihat ketika siswa melihat mahasiswa yang sedang melakukan observasi, siswa tersebut mendatangi, lalu tersenyum dan sedikit membungkuk, yang mempunyai arti untuk menghormati orang yang lebih tua. Kebiasaan baik siswa tersebut tidak lepas dengan peranan guru yang menganjurkan untuk melakukan kebiasaan 5S di sekolah. Yang kedua yaitu upacara bendera.
di SD Negeri Semarangan 5, menurut narasumber Ibu Tukinem mengatakan sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, SD Negeri Semarangan 5 melakukan upacara bendera rutin pada hari Senin dan hari perayaan-perayaan tertentu seperti hari jadi Kabupaten Sleman, memperingati Hari Pendidikan Nasional, dan lainnya. Dan untuk petugas upacara tersebut adalah siswa sendiri yang dilakukan atau diatur secara bergilir. Dan untuk petugas upacara tersebut berasal dari kelas tinggi dan kelas rendah hanya sebagai peserta upacara saja. Upacara tersebut diikuti oleh seluruh guru dan karyawan serta siswa-siswa di SD Negeri Semarangan 5 yang dilakukan di halaman lapangan sekolah. Yang ketiga yaitu penggunaan seragam sekolah. Di SD Negeri Semarangan 5 mempunyai peraturan yang harus dipatuhi dan ditaati dalam penggunaan seragam sekolah. Hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber Ibu Tukinem ada beberapa peraturan. Pada hari Senin menggunakan seragam merah putih dengan atribut lengkap. Hari Selasa menggunakan seragam merah putih. Hari Rabu dan Kamis menggunakan seragam muslim atau bagi yang non-muslim menggunakan baju atau pakaian panjang. Hari Jumat dan hari Sabtu menggunakan batik identitas. Yang keempat, anjuran menjaga kebersihan. Di SD Negeri Semarangan 5 telah menganjurkan untuk membuang sampah pada tempatnya, dan di setiap area SD Negeri Semarangan 5 sudah mempunyai tempat sampah untuk membuang sampah. Dan untuk mempermudah siswa dalam memisahkan sampah antara sampah organik dan anorganik, SD Negeri Semarangan 5 membuat atau memberi warna kepada tong sampah, yaitu berwarna merah, kuning, dan hijau. Untuk tong sampah yang berwarna merah digunakan untuk membuang sampah yang terbuat misalnya dari kaca. Kemudian untuk tong sampah yang berwarna kuning digunakan untuk membuang sampah anorganik seperti botol atau yang terbuat dari plastik. Yang ketiga yaitu tong sampah berwarna hijau yang digunakan untuk membuang sampah organik seperti dedaunan dan lainnya. Selain itu, SD Negeri Semarangan 5 juga membentuk kelompok piket di setiap kelasnya yang dilakukan secara bergiliran. Yang kelima yaitu anjuran menjaga ketenangan. Di SD Negeri Semarangan 5, sebelum melakukan proses pembelajaran, guru selalu menganjurkan untuk menjaga ketenangan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Yang keenam yaitu anjuran memanfaatkan waktu. Di SD Negeri Semarangan 5 telah menganjurkan siswanya untuk memanfaatkan waktu dari jam sebelum masuk sekolah agar siswa tidak terlambat ke sekolah, dan setelah bel istirahat berbunyi, di SD Negeri Semarangan 5 menganjurkan untuk siswa kelas 6 melaksanakan sholat duha, dan ketika bel jam masuk sudah berbunyi dianjurkan oleh seluruh siswa agar bergegas untuk masuk ke kelasnya masing-masing. Yang ketujuh yaitu terciptanya suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Berdasarkan hasil observasi di SD Negeri Semarangan 5, di setiap kelas terlihat mempunyai suasana yang tenang, nyaman, dan kondusif. Suasana tersebut dapat mendukung siswa agar mudah untuk memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kedelapan, suasana di sekolah menyenangkan. Dari hasil observasi yang saya lakukan, suasana di SD Negeri Semarangan 5 sangat nyaman dan menyenangkan. Di setiap kelas dihiasi dengan hasil kreativitas yang dibuat oleh siswa dan wali murid. Kemudian hasil kreativitas tersebut dipajang di setiap kelas
siswa tersebut. Diharapkan dengan peraturan ini dapat membuat hubungan antara orang tua dan siswa lebih dekat dan dapat menumbuhkan daya kreativitas siswa. Hasil kegiatan PLP 1 yang kedua yaitu struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Struktur organisasi sekolah SD Negeri Semarangan 5 terdiri dari kepala sekolah, komite sekolah, tata usaha, guru kelas 1 sampai kelas 6, guru penjaskes, guru bahasa Inggris, guru seni tari, guru agama yang terdiri dari guru agama Katolik, agama Islam, agama Kristen, penjaga sekolah, dan lainnya. Dan terlihat dari struktur tersebut terdapat tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang mempunyai rangkap atau mempunyai dua profesi. Misalnya, dari unit perpustakaan yang sekaligus menjadi guru wali kelas di kelas 1. Diharapkan dapat menghandle selain bidangnya yang diampu, dan dikarenakan di SD Negeri Semarangan 5 tergolong tenaga pendidikan dan tenaga pendidiknya masih kurang. Jadi di setiap guru diharapkan mampu atau mempunyai kemampuan selain di bidangnya tersebut agar dapat menghandle kegiatan lainnya. Hasil kegiatan PLP 1 yang ketiga yaitu peraturan dan tata tertib sekolah. Di SD Negeri Semarangan 5 memiliki peraturan dan tata tertib sekolah yang dibagi menjadi 7 macam. Yang pertama, hal masuk sekolah. Salah satunya yaitu seluruh siswa harus berada di sekolah selambat-lambatnya 5 menit sebelum pelajaran pertama dimulai. Yang kedua, kewajiban murid. Salah satunya yaitu taat kepada guru-guru dan kepala sekolah. Yang ketiga yaitu larangan murid. Salah satunya yaitu dilarang membeli makanan dan minuman di luar sekolah. Yang keempat yaitu hal pakaian dan lain-lain. Salah satunya yaitu setiap murid wajib memakai seragam lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah. Yang kelima yaitu hak-hak murid. Salah satunya yaitu murid berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib sekolah. Yang keenam yaitu hal les privat. Salah satunya dilarang melakukan atau melaksanakan les privat dengan wali kelasnya tanpa seizin kepala sekolah. Yang ketujuh yaitu lain-lain. Salah satunya peraturan tata tertib sekolah ini berlaku sejak diumumkan. Catatan, semua orang tua atau wali murid dimohon secara sadar dan positif membantu agar peraturan tata tertib sekolah ini dapat ditaati. Hasil kegiatan PLP 1 yang keempat yaitu kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Pelaksanaan upacara di SD Negeri Semarangan 5 tidaklah berbeda dari pelaksanaan seremonial formal di sekolah lainnya. Contohnya yaitu upacara rutin yang dilaksanakan pada hari Senin, memperingati hari Kesaktian Pancasila, memperingati Hari Pendidikan Nasional, dan upacara lainnya. Yang kelima yaitu kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang pertama yaitu kurikuler di SD Negeri Semarangan 5. Kegiatan kurikuler merupakan kegiatan yang menjadi pokok dalam aktivitas pembelajaran peserta didik di dalam kelas, seperti mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, agama, PPKN, IPA, IPS, bahasa Jawa, SPDP, penjaskes, dan tematik. Yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran kokurikuler di SD Semarangan 5, antara lain kunjungan ke museum yang dilakukan setiap 2 tahun sekali di luar daerah Kudean, kunjungan ke perpustakaan Sleman yang dilakukan setiap semesternya, dan
pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. Yang ketiga yaitu ekstrakurikuler. Di SD Negeri Semarangan 5, ekstrakurikuler dibagi menjadi dua, yaitu ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler wajib terdiri dari pramuka, bahasa Inggris, dan MTQ. Sedangkan ekstrakurikuler pilihan terdiri dari catur, seni tari, dan taekwondo. Hasil kegiatan PLP 1 yang keenam yaitu praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. SD Negeri Semarangan 5 melakukan atau mempunyai peraturan praktik-praktik kebiasaan dan pembiasaan positif di sekolah. Di antaranya yang pertama, di hari Kamis setiap siswa kelas 1 hingga kelas 6 melakukan infak bersama untuk melatih untuk dibelikan hewan kurban. Yang kedua, setiap kelas 5 dan kelas 6 saat jam atau bel istirahat pertama melakukan sholat duha berjamaah. Yang ketiga, setiap hari Senin hingga Sabtu mengadakan sholat zuhur berjamaah di musola. Yang keempat, membiasakan melakukan 5S atau senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kelima yaitu melakukan 6R, resi, rapi, ramah, ringkas, rawat, dan rajin. Yang keenam yaitu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.